Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dimulai penanaman cabai di bawah orang. Nanti sebelum ditanam kita semprot dulu dengan nutrisi, ada inseknya, juga ada bunginya. Karena kenapa? Dari jumlah cabai 5.000-6.000 ini, bila mana sudah terlanjur ditanam di lahan, akan memakan tenaga dan obat yang lebih banyak. Tapi kalau sebelum penanaman disterilkan, juga difungsikan, ditambah nutrisi, ada bunginya, ada inseknya, akan lebih efektif dan tidak menghabiskan tenaga serta obat yang akan kita berikan. Ini nanti kekuatannya mungkin paling lama 10 hari lagi baru nyemprot. Jadi kalau saya ulang ya, sebelum kita tanam di bawah orang, kita semprot dulu, disterilkan dengan obat ya, ada punginya, ada inseknya, ada nutrisinya, sehingga untuk tanaman ini biar terhindar dari penyakit. Karena sejumlah tanaman 5.000 sampai 6.000 pohon cabai ini bila sudah ditanam di lahan di bawah orang baru disemprot akan habiskan tenaga, juga menghabiskan modal atau obatnya. Jadi bisa kalau kita semprot di lahan sebelum tanam ini paling memerlukan 4 atau 5 tangki. Karena apa? Medianya harus basah sampai akarnya, sehingga nanti terhindar dari jamur, terhindar dari ulat, dan juga nyaman ditanam. Nah, kalau itu seperti ini, tapi kita juga tidak bisa sombong. Ketentuan untuk hidup berhasil dan tidak di tangan Tuhan, tapi lebih efektif di dalam semian ini, sehingga bisa mengubah tenaga juga biaya. Kalau di lahan mungkin di sini 4 tangki atau 5 tangki, kalau di lahan bisa menghabiskan minimal 30 sampai 40 tangki ya. Ini juga butuh pengalaman atau butuh keuletan, ketelatenan ya. Pertama kita buat niat dulu, niat dari hati ya. Setelah hati kita juga dibuat hobi untuk menanam. Jadi tidak ada kata lelah atau capek apapun. Kalau niat dan dipakai hobi akan menjadi inspirasi atau kegiatan yang ke arah positif. Nanamnya nanti ini Pak, di baik sudah disiapkan lubangan ya, lubangan yang dikasih pupuk. Jadi nanti tepatnya nanam di lubangan itu ya, pupuk yang sudah didiamkan. Tapi jangan hati-hati, jangan sampai menyentuh tanaman yang sudah ada, terutama porang ya. Kalau nanti lubangnya itu agak keras, pakai arit ya, tidak usah cangkul. Kalau cangkul terlalu resiko. Tapi kalau masih bisa diambil dengan tangan, itu diambil dengan tangan. Nah, ini nanti bibit yang tidak normal ditanam keri didadekne sak nggone sak kedok nggih. Nanti biar mudah cara untuk perawatnya. Ya, nanti caranya nandur nggih, tidak boleh berulang-ulang plek nih, pelan saja nak niki banter lantas oyote patah apa akarnya. Dan nanamnya minimal sampai nih kepel nih sini ya. Nak orang lain ngarang nggak tahu, mengatakan gimana nggak tahu. Kalau kurang dari ini biasanya nanti ini ketutup kemudian ya sampai memiliki bawahnya kepel ya. Bawahnya kepel ini nanti minimal tidak boleh, kalau cuman akarnya masih kelihatan atau sepertiga, nanti tetap akan roboh
Jadi kalau kepel ini sampai sini enggak, insya Allah paket atau sudah kok. Jadi niki gak boleh 2 kali 3 kali plek lah, niki terus diambil toh. Nah ini diambil, ingatan ke. Nah ini kan sudah lepas, ini tandur buatan ras cermat loh. Nak berulang-ulang itu kapal jajal nah praktek satu persatu. Terus ditutup coran, ditutup plastiknya. Krek, kalem ngekrek betul dikit loh, kalem loh ya. Nak betul kalem, oyote patah. Jajal ditutup plastiknya kena betul. Yang betul, bisa enggak? Plastiknya ditarik, setelah ditarik, sakit toh? Nak kepiar, nanti kalau ada yang layu berarti itu kepiar. Nah itu kurang mbak. Jangan aja dedek. Enggak gitu, orang rasa dedeknya orangnya. Pelat. Oh gak diulang-ulang, Kalau banter gak diulang-ulang lah. Ini kan buatan kepiar, nak jenengan anu. Kalau apa tuh lah ngeremat tutup banter ya, lah kan ini keras, lah kan enggak kepiar. Tapi nggak boleh diulang-ulang, nggak boleh diket pelan, plek, nggak plek tek nggak, seperti itu. Ini aku golei ya, yang pupuk sudah dingin-dingan yang kemarin sekitar 1 minggu. Kita direbang dulu, dikira-kira tampak kepalnya sudah masuk. Kalau sudah ini tekan banter nggak apa-apa, sampai saat jalur nggak diulang-ulang. Satu jalur tok, plek. Ini baru dilepas plastiknya. Setelah dilepas ini nggak boleh ditekan lagi. Kalau ditekan lagi lemahnya kepiar, tanahnya itu kepiar. Apa tuh? Akarnya patah. Dan sudah dimasukkan sini. Ini dijepit nih, jepit. Tahu jepit nggak? Jepit jari loh. Dimasukkan tanahnya. Kalau sudah penuh tanahnya ini sambil ditekan, sambil ditekan, paham? Ibu, yuk. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Mohon maaf, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan biografi Bapak Pujo ini. Bisa tolong dijelaskan Pak? Biodata kami atau sejarah kami secara singkat ya. Saya dari kecil memang ikut orang. Setelah saya kelas 4 yang murid saya itu meninggal dunia, saya kembali ikut orang tua saya. Dalam keadaan dulu pairit dan terjepit oleh ekonomi. Akhirnya saya kelas 4 SD kembali ke terminal sebagai kernet, kelas 1 sampai sopir. Ya, singkat saja, saya tahun 99 jadi kepala desa, sudah dapat 99 mulai jadi kepala desa. Setelah kepala desa menjadi karir saya juga nggak mengira jadi kepala desa. Setelah 2019 saya ikut kontes pileg. Alhamdulillah masyarakat mempercayai saya bisa berangkat di DPRD Kabupaten Ngawi sampai sekarang. Namun saya tidak ada artinya apapun hidup saya tanpa saudara, tanpa masyarakat. Jadi saya ibaratnya sampah. Jadi kepercayaan ini saya terapkan sesuai dengan amanah semampu saya. Saya berjanji yang begitu mulut juga nggak bisa ya, itu tinggal kesahduan yang dikatakan dalam Pandung, bagaimana nanti Tuhan mengarahkan nasib kita. Saya di Komisi 1, bidang saya hukum dan pemerintahan, tapi saya juga tidak bisa meninggalkan sejarah saya dari kecil memang petani, sehingga saya sebagai wakil masyarakat juga ingin meningkatkan ekonomi petani yang pertanian dengan tanaman-tanaman yang efektif ya, yang sifatnya itu bisa untuk nasional atau internasional, seperti cabai juga seperti itu. Orang saya mendalami baru
2 tahun 3 tahun ini. Kalau cabai saya mulai SMP kelas 1, kalau sudah ngandung atau kernet saya kembali saya juga di gubuk di sawah, berangkat tidak sekolah di sawah, yaitu mulai dari cabai sampai melon, berambang, semongko, semuanya lah sudah saya tekuni dari kecil. Saya berangkat dari fraksi PDI, memang dari kecil juga PDI mas kan. Berangkat saya dari fraksi PDI, dari DPC Kabupaten Ngawi. Bibit kita nanam sendiri atau nyemil sendiri dari amplopan itu kalau nggak salah sekitar 25 sampai 35 ribu. Tapi kalau kita juga memungsikan petani kita yang memproduksi bibit, kasihan kalau nggak kita beli, itu berkisaran 200 sampai 300 rupiah. Karena juga ingin mengaryakan penghasilan dari kelompok bibit kami, juga ini bibitnya saya nggak membuat sendiri, biasanya membuat sendiri, beli dari petani bibit Saritem yang itu yang punya Pak Edi. Alamat tepatnya itu Dukuh Nglaran, Desa Ngirejo, Kecamatan Ngerambe. Karena juga binaan dari awal, pertamanya kita berunding, dia yang membuat, sehingga saya fungsikan. Di situ juga bermacam-macam bibitnya, ada terong, ada durian, ada cabai, segala macam lah di situ ada disediakan di tempatnya Pak Edi yang namanya Saritem. Nggak menentu mas, kalau saya nanam nggak berpikir harganya, yang penting kita fokus dalam penanaman, juga tidak lupa dengan doa, juga pengobatannya juga harus jeli dan teliti. Kalau hari ini harga cabai itu berkisaran yang merah sampai 120 kemarin. Harga cabai soalnya apa, tidak bisa berpatokan, 1 jam bisa turun. Kalau kemarin 120 yang merah, yang hijau itu yang biasa kalau nggak salah sampai 60-70, minimal 40. Memang ini tidak terpikir lakunya. Kalau yang saya jelas tadi itu cabai rawit. Kalau jenis cabai rawit pun juga banyak. Ada yang dikatakan cabai catak atau gimana itu yang berdiri itu. Ada yang buat khusus untuk lalapan. Kalau ini cabai rawit biasa, ada cabai tampar, ada pompong. Ini yang kebetulan yang saya tanam ini cabai rawit. Karena apa? Saya tumbang sari di bawah porang. Kalau mulai dari pembibitan, saya buat sendiri. Biasanya bibit itu saya tabur di dalam polybag itu usia 1 bulan. 1 bulan saya tanam di lahan, ya berkisaran di situ 3-4 bulan sudah mulai metik mas. Kalau dibuat itu metik hijau loh ya, tapi kalau metik merah minimal 6 bulan 7 bulan. Nah, 6 bulan itu mulai ada tanda-tanda merah, mulai 7 bulan kebelakangnya sudah merah kan. Soalnya lihat-lihat kondisinya, kalau kondisinya itu bagus ya dibuat merah, kalau tanamannya sehat, cuacanya menentukan. Kalau cuacanya nggak menentukan, tanamannya nggak sehat, ya saya petik hijau. Kalau pakai pupuk dasar sih mungkin sama, tanaman orang juga sama, melon, semongko itu saya pakainya pasti pakai pupuk Posca, Urea, ZA, enggak lupa Poradan juga. Spidol tanah itu terus saya pakai ya, Poradan itu. Tapi kalau sudah di lahan biasanya saya 10 hari ya, itu saya siram dengan NPK 12, NPK 16 itu. Dan itu juga dikasih nutrisi dalam semprotannya. Kalau semprotan itu saya biasanya juga saya ramu 3 jenis ya, ada untuk nutrisi, ada untuk insek pembunuh jamur, untuk pembunuh laba-laba, ada penghuni untuk pembunuh jamur.
Kalau di pekarangan Mas, biasanya menanamnya yang paling tepat itu kalau orang Jawa mengatakan di bulan Maret waktu ada garing itu mulai bunyi, itu sebelumnya sudah membuat lahan, sudah kena lahannya. Nah, setelah itu mulai Maret yang tepat bulannya kalau orang Jawa, tapi kalau bulan Masih biasanya itu bulan 4. Bulan 4, bulan 3 itu sudah mulai buat lahan, bulan 4 ditanam. Karena apa? Di bulan Maret ini kalau orang Jawa mengatakan cuaca juga menentukan. Jadi untuk panas juga cukup, nanti hujannya nggak begitu lebat, sehingga unsur pupuk-pupuk yang diberikan untuk penambah hara di tanah itu tidak mudah larut di bawah air. Nah, kalau masih musim rendeng itu kurang bagus, terlalu dingin sehingga banyak hujan, unsur haranya tuh mudah larut ikut air hujan, sehingga tanah itu yang di pekarangan rumah ini kelihatan seperti tanah liat. Nah, gitu. Jadi sulit untuk ditembus akarnya. Tapi kalau di bulan Maret ini cocok semuanya, baik di pekarangan rumah, baik di sawah, juga jenis tanaman apapun itu baik. Itu aja sementara, nanti ketemu di episode yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng ya. Cukup segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.